Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Putra Murtanto. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum internasional dan beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Mengenai penjelasan ini, saya mengambil dari beberapa referensi dan artikel yang telah saya pahami. Hubungan internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku hubungan antar negara saja. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin meluas ini, hubungan hukum internasional juga mengurus struktur organisasi dan individu, bahkan perusahaan multinasional. Hukum internasional dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral, seluruh negara wajib hukumnya untuk menaati pedoman dan tata cara yang telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Tata cara inilah yang disebut dengan hukum internasional. Karena itu, hukum internasional mengatur hubungan hukum yang terjadi antar negara dan organisasi antar negara. Dalam kaitannya adalah ketentraman bernegara. Hubungan hukum internasional ini terbagi menjadi dua: hukum internasional publik (HI) dan hukum internasional privat yang biasanya disebut hukum perdata internasional (HPI). Dan cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian hukum internasional ini. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas apa saja yang terkandung dan termuat di dalam hukum internasional ini. Baik, saya akan melanjutkan mengenai asas-asas yang terkandung di dalam hukum internasional. Namun, saya hanya menjelaskan mengenai 3 asas saja. Pertama adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas yang mendasar pada hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional. Memerlukan adanya kesediaan masing-masing pihak untuk memberikan informasi secara transparan atau secara jujur dilandasi rasa keadilan. Maksud dari keterbukaan sendiri adalah mengandung transparansi di mana misalkan melaksanakan suatu pekerjaan harus transparan mulai dari biayanya, rencana ke depan, dan bagaimana manfaat apa yang diperoleh. Di mana semua masyarakat yang menginginkan sebuah informasi akan tahu secara pasti dan utuh. Pemerintah sudah memberi undang-undang tentang asas keterbukaan informasi publik, sehingga masing-masing pihak mengetahui dan jelas tentang manfaat dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional. Baik, yang kedua adalah asas jus cogens. Asas ini dalam bahasa Inggris disebut dengan peremptory norms, yaitu asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun itu. Komunitas internasional juga melarang adanya genosida, penyiksaan, perbudakan, dan kejahatan perang lainnya yang tidak manusiawi. Karena asas ini sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan atau yang sering kita sebut yaitu hak asasi manusia (HAM). Namun, dengan adanya prinsip ini, membatasi kehendak bebas negara dalam menyelesaikan masalah di dalam negaranya, seperti halnya separatis di wilayah negara tertentu. Masalah gerakan separatis ini pernah terjadi juga di Indonesia. Sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia merasa bahwa gerakan separatis dapat mengancam pertahanan dan kedaulatan negeri. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menumpas gerakan separatis ini. Namun dengan adanya norma ini, norma jus cogens atau asas ini, gerakan hukum internasional umum tersebut Indonesia tidak dapat semena-mena untuk menanganinya. Sebagai akibat adanya gerakan separatis ini yang terjadi di Indonesia menggunakan self-determination sebagai dasar gerakan yang berujung pada tuntutan memisahkan diri dari negara asal. Saya akan melanjutkan mengenai asas yang ketiga, yaitu asas nebis in idem. Yang kita ketahui secara umum,
dalam PUHP, asas ini adalah perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai asas nebis in idem dalam ruang lingkup pidana hukum internasional. Segala kejahatan yang terjadi melibatkan dua negara atau lebih itu adalah kewenangan pada Mahkamah Pidana Internasional yang bahasa Inggris disebut ICC atau International Criminal Court. Mahkamah Pidana Internasional merupakan badan yang independen dan bukan merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kewenangan untuk mengadili sebuah kejahatan perang, genosida, lalu kejahatan manusia lainnya. Berdasarkan hal itu, Mahkamah Pidana Internasional memeriksa, mengadili, dan memutus suatu tindak kejahatan internasional. Mungkin ada kemungkinan seseorang dapat dihukum 2 kali atas kejahatan yang sama. Namun, pada yurisdiksi yang berbeda. Pasal 17 Statuta Roma, di mana suatu negara yang tidak mampu atau tidak mau dalam menyelesaikan suatu tindak pidana internasional, maka perkara ini dapat dialihkan atau diambil oleh ICC, International Criminal Court. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Mungkin ada salah kata atau mungkin kurang jelas, saya mohon maaf selebih-lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.